Perkenalkan, nama saya Dewi Tasari dengan NIM 71014192555 dari Rombal Pendidikan Akuntansi B 2019 Universitas Negeri Semarang. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan metode pembelajaran case study. Yang pertama adalah pengertian dari metode pembelajaran case study. Metode pembelajaran case study adalah salah satu model student centered learning. Pada model pembelajaran ini, siswa dituntut untuk lebih berperan aktif dalam mengambil keputusan di suatu kasus yang nyata dan sudah terjadi di masa lampau. Kemudian, kasus adalah cerita yang mengandung pesan-pesan tersamarkan dan akan dipecahkan baik secara individu maupun secara kelompok. Kemudian, pengertian dari case study itu sendiri adalah salah satu metode pembelajaran yang menggunakan kasus sebagai bahan ajar atau sebagai bahan pembelajarannya. Kemudian kasus tersebut dianalisis untuk dipecahkan masalah dan untuk mengambil keputusan ataupun solusi atau jalan keluarnya. Kemudian, metode pembelajaran ini memungkinkan siswa untuk memecahkan masalah dan mengambil keputusan dalam kehidupan sehari-hari mereka. Kelebihan dan kekurangan metode pembelajaran case study. Yang pertama adalah kelebihan. Kelebihan dari metode pembelajaran case study ini yaitu 1. Siswa banyak berpengalaman dalam bidang praktek. Kemudian yang kedua, kegiatan belajar akan lebih menarik dengan metode pembelajaran case study ini. Yang ketiga, bahan pembelajaran akan lebih cepat dimengerti dan mudah dipahami oleh siswa itu sendiri. Yang keempat, siswa dapat belajar dari berbagai sumber belajar, maupun dari internet, maupun dengan kasus itu tersebut. Kemudian yang terakhir adalah siswa lebih banyak berinteraksi dengan teman-temannya, walaupun dengan gurunya juga bisa. Kemudian, adapun kekurangan dari metode pembelajaran case study ini adalah 1. Suasana kelas akan menjadi lebih ramai. Yang kedua, guru sudah menjelaskan tentang instruksi atau aturan tentang metode pembelajaran case study ini, tetapi siswa sering tidak memahami atau belum paham sepenuhnya. Yang ketiga yaitu guru harus meluangkan waktu lebih banyak dalam metode pembelajaran ini. Manfaat dari metode case study adalah 1. Sebagai bahan evaluasi bagi guru untuk memperbaiki dan meningkatkan pengalamannya dalam bidang metode pembelajaran ini untuk diterapkan siswa di dalam kelas. Kemudian, guru dan siswa dapat belajar dari pengalaman orang lain terhadap kegagalan. Kemudian yang selanjutnya adalah bisa menemukan kelebihan dan kekurangan dalam proses pembelajaran metode case study ini berdasarkan pengalaman. Kemudian yang selanjutnya adalah bisa meningkatkan aktivitas dan kemandirian siswa dalam belajar. Kemudian yang selanjutnya adalah bisa membantu siswa untuk memahami dan menguasai materi pembelajaran lebih dalam. Kemudian yang terakhir adalah bisa menemukan kelebihan dan kekurangan dalam proses pembelajaran. Langkah-langkah metode pembelajaran case study. Langkah-langkahnya adalah 1. Menyampaikan tujuan dan motivasi pembelajaran. Nah, di fase ini guru harus menyampaikan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai dalam mata pelajaran yang akan disampaikan. Kemudian guru harus memotivasi siswa agar lebih giat belajar. Yang kedua adalah menyampaikan materi atau informasi. Nah, guru di sini harus menjelaskan
terkait dengan penjelasan umum materi-materi yang akan dipelajari. Kemudian yang ketiga adalah membuat kelompok belajar. Nah, di sini guru harus membagi siswa dalam kelas dengan beberapa kelompok belajar. Tujuannya adalah untuk mengefektifkan kegiatan belajar tersebut. Yang keempat adalah membimbing kelompok belajar. Nah, guru di sini harus membimbing siswa dalam melaksanakan pembelajaran. Yang kelima adalah evaluasi. Guru meminta siswa untuk mempresentasikan hasil belajarnya. Kemudian guru harus mengevaluasi hasil belajar siswa tersebut untuk kedepannya yang lebih baik. Kemudian yang keenam adalah memberikan apresiasi. Di sini guru harus memberikan apresiasinya kepada siswa atau memberikan reward kepada siswanya baik dengan nilai yang bagus ataupun dengan memberikan motivasi karena sudah menghasilkan hasil belajar yang baik. Empat keterampilan mengajar pada metode pembelajaran case study. Yang pertama adalah bertanya. Yang kedua, memberikan penguatan atau umpan balik. Yang ketiga adalah menjelaskan terkait dengan prosedur, prinsip, maupun dengan konsepnya. Yang keempat atau yang terakhir yaitu membimbing distribusi kelompok-kelompok kecil. Komponen metode pembelajaran case study yang pertama adalah memutuskan mengapa dan kapan penggunaan case study. Di sini guru harus mempertimbangkan dalam metode pembelajaran case study ini apakah ingin menggunakan diskusi maupun dengan latihan di dalam kelas. Yang kedua yaitu mengembangkan atau memilih kasus. Nah, di sini sumber yang dapat digunakan untuk metode pembelajaran case study ini adalah bisa menggunakan jurnal, bisa menggunakan koran, maupun bisa menggunakan video. Yang ketiga adalah membimbing siswa untuk lebih aktif dalam diskusi. Nah, di sini siswa dituntut untuk berperan aktif dalam pembahasan kasus ini dan guru harus menjelaskan dengan baik dan menguasai materi yang akan dibahas oleh siswa tersebut. Yang terakhir adalah mempersiapkan guru dan diskusi. Nah, di sini guru harus mengetahui dari awal tujuan siswa itu menggunakan kasus tersebut itu bagaimana dan guru harus menganalisis pemecahan dari masalah kasus tersebut untuk siswanya. Hari ini kita bentuk dua kelompok ya. Kita berhitung ya. Satu, dua, tiga. Dua, satu, dua, sampai dua. Dua kelompok. Ya. Iya, ayo. Dua, satu.